91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tampaknya memang hujan merata di kawasan DKI Jakarta ini ya. Informasi dari Bu Yati Suyanto di kawasan Sumur Batu hujan. Kemudian cuaca di Lido lagi dingin. Ini kata Mbak Eca. Terus Ibu Is di Jatiwaringin cuaca masih mendung dan gelegar-geleger. Oke, terima kasih untuk yang sudah disampaikan di 081212349912. Tadi ada seorang teman juga di kawasan Tanjung Duren, dikatakan juga hujan deras. Baik, saudara pendengar, malam hari ini kita masih terus bersama-sama di Jakarta malam ini, dan saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda tentunya. Dan waktunya sekarang saya akan mengajak Anda berbincang-bincang untuk malam hari ini. Kita akan ngobrol terkait tentang obrolan komunitas. Dan untuk hari ini di obrolan komunitas, tema yang kita bahas hari ini adalah bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Anda nanti barangkali ingin ikut gabung, boleh silahkan ngobrol santai bersama kita. Yang pasti saya sudah bersama seorang penulis sekaligus beliau adalah komunitas Pensil 15 Teori Kata. Kita langsung bergabung bersama Mbak Yulia Samaya. Mbak Yulia, selamat malam. Selamat malam, Mas Yudi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Yulia? Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur-syukur, alhamdulillah. Semoga Mas dan rekan-rekan juga di sana dalam keadaan baik ya. Ini di seputaran Jakarta atau lagi liburan libur panjang di luar kota gitu? Saya lagi di luar Jakarta. Sayang sekali kalau nggak liburan ya Mas Yudi ya. Libur panjang memang asiknya kan di luar kota. Apa memang selalu di luar kota? Saya kan domisili di Lampung. Kadang ya di dalam kota, Kota Bandar Lampung. Kadang di luar kota. Kawai Kambas Mas, luar kotanya. Oh, oke. Kadang-kadang di dalam kota, kadang-kadang di luar kota. Iya. Jadi kita tema yang kita bahas saat ini bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Iya. Ini berarti buku-buku yang ditulis oleh Mbak Yulia juga ada hubungannya dengan bahaya sosial media kah, atau seperti apa? Iya benar. Saya menulis novel Mas Yudi. Tapi cerita-cerita yang saya tulis itu bukan cerita-cerita yang sifatnya cuma menghibur begitu saja. Saya menulis novel karena ada muatan yang ingin saya sampaikan. Biasanya beberapa kalangan kan lebih mudah gitu ya kita menyampaikan pesan itu. Salah satu caranya ya dengan cerita fiksi. Dan masalah di sosial media ini adalah keresahan saya. Jadi saya coba gitu ungkap agar teman-teman bisa terhindar dari dampak negatif bersosial media. Oke, jadi di dalam novel itu juga ditulis keresahan-keresahan apalagi tentang bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Iya, betul. Nah, Mbak Yulia, kalau kita ngomong-ngomong tentang dunia tulis-menulis, apalagi tadi disampaikan. Iya. Terputus ya? Halo Mbak, keputus tadi ya? Iya. Oke, sebentar saya sambungin lagi ya. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali ya dengan Mbak Yulia Samaya. Mbak Yulia, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terputus. Iya. Oke. Jadi tadi pas saya nanya pertama kali itu, sejak kapan sih aktif di dunia penulisan dan ceritanya gimana Mbak Yulia? Saya aktif sejak pandemi corona. Jadi waktu itu orang-orang kan banyak yang memanfaatkan waktu saat mengisolasi diri gitu di rumah gitu ya kan. Nah, saya mulai bermain tuh di sosial media waktu itu. Sebenarnya sebelumnya saya sudah punya sosmed sih, tapi
ya baru gencar-gencarnya ngonten itu ya sejak 2019 itu. Lalu saya nemuin sebuah platform novel online. Sepertinya seru gitu ya kalau nulis cerita dan bisa langsung dibaca orang-orang di internet. Nah, di situ saya dapat banyak teman. Ada event challenge menulis cerpen, novel, lomba-lomba bertema, masuk ke kelas menulis. Pokoknya seru deh gitu. Keseruan itu saya dapatkan saat pandemi. Oke. Iya, Jadi 2019. pandemi lah yang pada akhirnya membuat Mbak Yulia kemudian bisa aktif di dunia penulisan. Iya. Tapi memang sebelum-sebelumnya juga udah bakat atau gimana? Sebelumnya saya suka menulis cerita fiksi, puisi juga. Tapi tulisan-tulisan saya itu tidak saya unggah di sosial media, hanya untuk konsumsi pribadi aja. Dan lingkungan teman-teman terdekat begitu. Jadi memang dulu sebelumnya sudah suka menulis cerita tapi memang belum sempat diterbitkan ya. Iya. Jadi pas masa pandemi itu apakah bikin tulisan-tulisan baru atau barangkali tulisan-tulisan yang lama dikumpulkan kemudian akhirnya dijadikan buku deh gitu? Tulisan-tulisan baru, Mas. Tulisan-tulisan lama saya kan tidak terkurasi ya. Jadi saya anggap, sudahlah begitu. Tulisan apa ini? Begitulah. Saat saya masuk ke platform novel online, itu kan saya mulai memperbaiki cara saya menulis. Bagaimana teknik showing dalam bercerita, strategi memainkan alur. Ya, begitulah ya. Pokoknya saya menulisnya terbimbing begitu. Karena saya ikut banyak event di platform itu. Jadi ya gitu, saya pun akhirnya nerbitin tulisan-tulisan baru. Oke, ya banyak ikut event, kemudian akhirnya ya udah ciptalah tulisan-tulisan yang selama ini sudah digeluti dan sudah banyak dikumpulkan gitu ya. Iya. Pertama kali buku yang diterbitkan, kalau boleh tahu judulnya apa ini? Saya pertama kali menerbitkan cerita itu secara online gitu ya. Itu di platform Novelton. Judulnya itu I Love You Om. Iya, jadi saat itu saya masih ngikutin selera pasar di sana, di mana cerita-cerita romansa sejenis begitu ya, itu lagi naik. Seperti cinta beda usia, cinta beda kasta dan sebagainya lah. I Love You Om, oke. Iya. Iya. Jadi masih tentang novel romansa berarti ya? Iya, novel online yang percintaan begitu ya? Iya, yang lagi naik seperti itu waktu itu. Oke. Nah, tapi kemudian pada akhirnya banyak mengamati tentang media sosial seperti apa, Mbak Yulia? Saya kan nggak cuma menulis, selama memanfaatkan waktu pandemi itu saya ganti-ganti bidang, biar nggak bosen gitu. Nah, saya jadi penyiar live streaming, ya pernah masuk ke circle obrolan suara grup voice chat room, itu juga pernah gitu. Jadi sedikit banyaknya ya saya tahu drama-drama bersosial media. Oh, oke. Jadi terkait dengan drama media sosial ini awalnya dikumpulkan terlebih dahulu begitu ya? Iya, saya jadi pengamat aja gitu, jadi pengguna, begini gitu. Ya. Oke, nah kalau di komunitas pensil 15 teori kata ini seperti apa? Pensi. Ini komunitas yang banyak membahas tentang penulisan kah atau tentang ini melihat atau mengamati dampak dari media sosial? Pensi ya Mas, bukan pensil. Pensi itu singkatan dari penulis indie. Oh, oke. Oh iya, pensi 15 teori kata. Jadi angkatan ke-15 para penulis indie. Iya. Berarti ini memang benar-benar komunitas penulis yang kalau perangkatan begini apakah ada terdiri dari orang yang tidak terlalu banyak kah atau mungkin
tidak hanya sebatas yang mengikuti di angkatan tersebut atau semua bisa ikut bergabung atau gimana? Semua bisa ikut bergabung kok. Karena itu event terbuka ya, eventnya itu berjalan selama sebulan. Jadi setiap orang itu mendaftar, berarti akan mengikuti event perangkatan itu 1 bulan aja. Nah, di bulan berikutnya berarti sudah masuk ke angkatan yang baru. Nah, bagi yang mau mengikuti event ini terus-terusan gitu, ikut lagi, ya nggak cuma 1 angkatan itu ya diperbolehkan. Jadi bisa seperti itu ternyata ya. Iya. Nah, kemudian dari komunitas ini apakah memang pada akhirnya fokus untuk mengamati tentang dampak media sosial kah? Fokus tentang tema itu sih enggak ya Mas ya. Tapi kebanyakan komunitas yang saya ikuti ini rentang usia anggotanya itu adalah anak-anak muda. Yang kita tahu bersama ya, anak-anak muda itu kan cukup aktif bersosial media begitu. Nah, para penulis muda yang kebanyakan anak muda ini sedikit banyaknya pasti menggunakan sosial media untuk keperluan menulisnya, begitu. Oh, rentang usianya jadi mereka yang banyak menggunakan sosial media begitu ya. Iya. Nah ini, oke. Dari kalau memang tadi kan dibilang sempat mengamati terkait sosial media ini, apalagi komunitas ini anggotanya juga banyak pengguna sosial media. Iya. Nah, ini kalau dari kacamata Mbak Yulia terkait bahaya sosial media atau dampak negatif yang ditimbulkan sosial media ini terhadap perkembangan kepribadian seseorang, apa aja nih Mbak Yulia? Menurut saya, seseorang yang bermain sosial media pasti akan merasakan dampak baik, dampak positif maupun negatif, sehingga kepribadiannya pun ya ikut terpengaruh gitu. Nah, tapi di sini saya menyorot pengaruh negatifnya bagi kepribadian seseorang. Saya lihat selama ini pengaruh terbesar yang dirasakan dari media sosial itu adalah ilusi. Jadi memang media sosial ini dikatakan sebagai tempat yang bebas, bebas berekspresi, bebas berkreativitas, bebas berpendapat. Tapi menurut saya, para penggunanya ini justru akan terjebak di sebuah penyeragaman begitu. Penyeragaman kebiasaan, penyeragaman pola pikir, terlepas apapun hal yang mereka FOMO-kan. Ilusi itu yang menyetir semua itu. Beberapa contoh ilusi yang tangkap dari media sosial ya, itu yang pertama adalah ilusi kesempurnaan. Nah, media sosial ini mampu membangun standar ideal dan tidak idealnya sesuatu. Walaupun itu hanya didasarkan dari potongan-potongan momen yang disebarkan oleh influencer. Jadi itu hanya potongan-potongan, tidak komprehensif, tapi bisa membangun standar ideal sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi entah itu kondisi politik negeri kita, entah itu standar kecantikan wanita, entah itu standar keberhasilan hubungan, relationship, dan sebagainya. Nah, bisa jadi nih, kondisi idealnya itu mungkin ya kebetulan sama dengan yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi banyak juga sebenarnya yang melenceng begitu. Tapi karena sudah terlanjur ilusi ini diyakini, jadi ini justru malah menyetir kebiasaan dan pola pikir orang-orang begitu. Nah, karena adanya ilusi kesempurnaan ini, orang-orang jadi bisa rendah diri begitu, kehilangan motivasi, atau mungkin sebaliknya jadi menyalahkan orang lain, menyombongkan diri gitu, merugikan orang lain karena terlalu ambisius dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ilusi validasi. Nah, media sosial ini itu mampu membuat ukuran sesuatu hanya berdasarkan atensi dari para penggunanya. Biasanya nih dalam bentuk like, komentar-komentar, jumlah pengikut, begitu. Jadi media sosial itu adalah lahan bagi orang-orang yang mencari pengakuan diri. Begitu. Berharga atau tidaknya sesuatu, kredibel atau tidaknya sesuatu, itu kebanyakan hanya dilihat dari jumlah yang tadi itu,
like, komentar, jumlah pengikut begitu. Biasanya orang-orang yang terjebak ilusi validasi ini itu adalah mereka yang dunia nyatanya itu kurang atau tidak mendapatkan pengakuan diri dari orang lain begitu. Dampaknya tentu sangat melelahkan ya. Ibarat haus tapi diberi minum air laut begitu. Jadi ya justru semakin haus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ilusi kedekatan. Nah, media sosial mampu menjadikan yang sebenarnya itu berjarak gitu. Atau begini, sebenarnya itu jaraknya tuh dekat, justru jadi jauh rasanya. Dan satu lagi, jaraknya itu sebenarnya jauh, tapi justru terasa dekat. Nah, itu ilusinya. Contohnya, ada kedekatan anak remaja dengan orang tuanya. Itu dia sehari-hari ketemunya ya sama orang tuanya, serumah dengan orang tuanya begitu. Tapi sayangnya nggak ngobrol. Justru anak itu ngobrolnya, curhatnya itu sama temannya yang selalu terhubung dengan anak itu lewat media sosial begitu. Entah pagi, entah malam, pagi sampai malam selalu berkomunikasi begitu. Padahal temannya itu kan orang yang baru beberapa bulan misalnya itu akrab, baru beberapa bulan. Dan itu melampaui hubungan komunikasi dia dengan orang tuanya yang sudah belasan tahun gitu, sudah setiap hari bertemu begitu. Ilusi kedekatan ini sepintas membuat orang tuh bebas bertemu siapa aja di luar sana gitu. Tapi sebenarnya ilusi ini itu bisa membuat orang-orang kehilangan koneksi nyata dengan orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya tuh begini misalnya, ada yang bilang, lu mainnya kurang jauh lu, begitu kan, nggak eksis lu, begitu ya. Kata-kata seperti itu yang beredar di sosial media justru pada kenyataannya orang-orang yang terlalu eksis di sosial media adalah orang-orang yang terisolasi, istilahnya tuh no lab begitu. Di dunia nyatanya itu dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Nah, itu yang ketiga, ada 3 ilusi tadi ya. Sekarang yang keempat, ilusi keberhasilan instan. Media sosial itu mampu menampilkan kondisi-kondisi tanpa proses. Tahu-tahu orang tuh posting pencapaian, keberhasilan, flexing barang-barang mewah, flexing aktivitas jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Nah, orang kan jadi tergiur ya, jadi pengen juga gitu. Tapi maunya itu adalah keberhasilannya itu hasil akhirnya aja. Orang-orang tidak mau tahu dengan proses. Jadinya muncul tuh alternatif-alternatif yang agar orang-orang tidak menjalani sebuah proses. Nah, orang-orang jadi menghalalkan berbagai cara untuk mengikuti jejak orang yang jadi kiblatnya ini. Orang berhasil ini. Orang-orang yang mengejar keberhasilan yang secara instan ini itu kan punya latar belakang kehidupan yang beda-beda, pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda. Nah, ketika menjadi orang awam untuk satu hal yang menggiurkan, nah ini cukup berbahaya sebenarnya, karena dia tidak tahu resiko-resiko yang dia dapat ketika menjalani langkah-langkah alternatif ini. Contohnya nih, wanita berkulit gelap seperti saya ini, kulitnya gelap ya, itu kepingin putih karena tren gitu. Lalu ada yang menawarkan produk yang efeknya itu instan. Nah, harganya kebetulan murah. Nah, seperti itu. Dicobain kan itu produknya. Tapi dia nggak tahu kalau klaim sertifikasi produk ini itu palsu misalnya. Dia tidak tahu. Mengandung bahan berbahaya gitu. Nah, yang tadinya kulitnya sehat malah jadi berpenyakit. Memang ilusi yang seperti ini, ingin berhasil secara instan seperti ini, membuat orang mengambil keputusannya itu serampangan, tidak perhitungan ya, namanya juga pengen instan ya, tidak peduli dengan proses. Nah, dan yang terakhir, ilusi yang terakhir itu adalah ilusi kebebasan berpendapat. Katanya media sosial ini tempatnya untuk berpendapat sebebas-bebasnya. Nah, ini adalah ilusi sebenarnya. Karena pada kenyataannya,
orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya ini bukan untuk mencapai sebuah solusi atau kesepakatan. Karena orang-orang di media sosial ini kan random sekali ya, maka banyak kecenderungan untuk membuat circle-circle begitu. Jadi media sosial ini menjadi tempat polarisasi antar circle yang sudah terbentuk ini itu akan saling adu mekanik begitu. Karena pendapat perorangannya itu sudah menjadi pendapat kolektif begitu, maka kesannya masing-masing circle ini mereka sedang memegang pendapat yang paling benar begitu. Nah, ilusinya di situ. Jadi seolah pendapat orang-orang ini beragam, tapi sebenarnya orang-orang ini sedang dikelilingi pikiran yang serupa. Hanya sudah terpolarisasi. Iya, karena sudah terpolarisasi tadi. Nah, itu dia ilusi-ilusi yang berbahaya sekali di media sosial, Mas Yudi. Oke, baik kalau begitu. Mbak Yulia, nanti kita lanjutin kembali ngobrolnya, kita jeda dulu sejenak ya. Oke. Saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin juga ingin bertanya kepada narasumber saya malam hari ini, kita lagi berbincang tentang bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Silakan Anda yang ingin bergabung bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 1234 912. Sekali lagi 0812 1234 912. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama-sama di obrolan komunitas, dan saya Jiri Ismail masih menemani Anda bersama Mbak Yulia Samaya dari komunitas pensi 15 teori kata. Mbak Yulia, kita lanjutkan kembali ya. Iya. Oke Mbak Yulia, kalau di komunitas pensi 15 ini ada berapa personil tadi? 200-an anggota, Mas. Itu termasuk dengan anggota yang mundur di tengah jalan. Oke. Iya. Jadi penulis-penulis muda atau penulis-penulis India yang tergabung di komunitas ini gitu ya? Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti apa Mbak Yulia? pensi ini adalah salah satu layanan dari penerbit teori kata. Masih banyak sekali layanan yang lain. Layanan pensi itu membentuk komunitas perangkatan gitu ya, yang isinya adalah penulis-penulis yang kebanyakan umumnya mereka itu belum pernah menerbitkan buku fisik. Biasanya hanya menulis di Wattpad dan sejenisnya. Mereka termasuk saya ini itu ditantang untuk menyelesaikan cerita fiksi tetap dengan batasan tertentu ya, seperti jumlah bab dan sebagainya itu. Dimana tantangannya itu diberikan hanya sebulan saja, gitu. Tantangannya tentu dijabanin istilahnya kalau orang Jakarta bilang. Iya. Oke. Selama bergabung dengan komunitas ini, kalau Mbak Yulia sendiri sudah ada berapa buku yang dirilis Mbak Yulia? Karena saya baru ikut satu angkatan ya, jadi di angkatan 15 ini ya, jadi baru satu buku. Satu buku aja ya? Iya. Tapi sebelum-sebelumnya bukunya juga sudah pernah dirilis atau gimana? Di luar komunitas ini sudah banyak sekali saya membuat cerita. Kalau di luar komunitas ini udah banyak ya, ada berapa? Ada di satu platform menulis online, itu cerita saya tuh jumlahnya tuh belasan, itu platform Joylada. Kebetulan ya platformnya sudah tutup, itu sayang sekali ya. Padahal saya di sana tuh cukup aktif lah menulis cerpen, novel, puisi begitu. Yang terbit cetak ada 8 buah, 8 judul. Oke, ada 8, ya lumayan banyak berarti ada 8 buku. Dan kemudian yang di komunitas ini satu buku, berarti ini kan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Ide-ide yang didapatkan Mbak Yulia untuk dituangkan ke dalam buku seperti apa sih Mbak Yulia? Idenya
kebanyakan saya ambil dari yang dekat-dekat saja dengan keseharian saya. Misalnya ketika saya menyukai tema alam dan hutan, ya saya pun menulis cerita tentang itu. Ada juga memantai itu terbit di Lokamedia. Lalu ketika saya suka puisi, saya berinteraksi dengan teman-teman sesama penyuka puisi di live streaming itu. Ya, jadi saya membuat cerita tentang itu. Ada tuh cerita saya berjudul Pacar Onlineku, itu terbit di Quickku. Pokoknya yang dekat dengan keseharian saya lah itu saya angkat jadi novel. Jadi sehingga saya itu mudah untuk menuangkan ide-ide ceritanya. Begitu. Oke. Jadi ada juga yang cerita-cerita keseharian begitu ya. Iya. Nah, kalau dari keseluruhan buku yang sudah pernah ditulis Mbak Yulia, ini Iya. keberagaman ceritanya sendiri seperti apa? Apakah memang kebanyakan ceritanya tentang cinta kah? Atau barangkali ada juga yang menyoroti tentang dampak media sosial secara khusus? Secara khusus tentang media sosial, ada. Yang tadi saya sebutkan di Quickku itu. Lalu satu lagi, itu baru launching, judulnya Swipe Don't Tie the Knot. Itu hasil dari kegiatan pensi 15 teori kata. Dan yang lain itu beragam, ada horor gitu, komedi juga ada. Karena saya kan orangnya explore gitu ya, suka mengeksplor. Jadi ketika ada event menulis dengan tema tertentu, ya udah saya ikut aja gitu. Iya. Iya. Jadi buku yang ditulis genrenya udah macem-macem gitu ya. Iya. Ini proyek-proyek ke depan yang akan ditulis tentang apa aja kalau boleh diinformasikan kepada pendengar Pro1, Mbak Yulia? Karena saya tempatnya curhat teman-teman ya, saya pun terpikir untuk menyampaikan solusi dari beberapa permasalahan itu lewat novel. Seperti kita tahu akhir-akhir ini isu mental illness itu kan menjamur sekali ya, dan saya mengangkat isu ini juga dalam rangka menjawab keresahan teman-teman saya. Jadi yang terkait mental illness lah ya yang banyak digeluti. Iya. Nah, balik lagi tentang komunitas pensi 15 teori kata ini. Apakah kalau tadi kan disampaikan ini ada yang dari angkatan atau dari angkatan 15 atau barangkali dari tempat lain. Kalau mereka yang masih ingin bergabung di komunitas ini masih ada kesempatan kah atau memang harus lulusan dari apa yang tadi disampaikan para penulis yang ada di angkatan 15 ini? Untuk yang ingin ikut ke komunitas pensi, itu programnya selalu buka setiap bulan. Teman-teman yang lain bisa ke Instagramnya Teori Kata. Di situ ada linknya, tanpa bayar-bayar, tanpa denda. Kalau tidak bisa menyelesaikan tantangan menulis dalam sebulan itu ya nggak apa-apa juga. Kalau mau ikut, daftar aja. Nanti akan ditinjau datanya apakah sesuai ketentuan atau tidak, lengkap atau tidak itu, dan admin di sana akan mengumumkan pendaftar bisa lanjut atau tidak. Begitu. Oh ya. Jadi ini kalau ada pendengar Pro1 yang barangkali juga ingin aktif di dunia penulisan yang masih baru misalnya, bisa langsung dicari ya di Instagram penerbit Teori Kata ini ya. Iya. Oke. Mbak Yuli, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro1 terkait apa yang kita perbincangkan malam hari ini? Yang ingin saya sampaikan terkait yang saya sorot, yaitu bahaya media sosial bagi perkembangan kepribadian seseorang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar teman-teman tidak terjebak dengan ilusi media sosial. Yang pertama, kita harus sadar dan juga kurasi konten-konten di media sosial. Kurasi itu kayak memilih, menilainya dulu gitu ya sebelum menikmati. Jangan asal telan. Kita harus ingat bahwa apa yang disajikan
itu di sosial media itu hanya potongan-potongan atau sebagian kecil saja dari realitas seseorang. Jangan membandingkan hal itu dengan hidup kita, dengan apa yang dilihat di permukaan itu jangan. Jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari permukaan yang nampak saja. Ibarat nih ada gunung es, itu di bawah permukaan esnya itu kan ada bagian yang besar sekali itu sebenarnya, tapi kita tidak ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi konsumsi media sosial. Lalu yang ketiga, fokus aja sama kehidupan nyata. Perihal hubungan dengan orang-orang di sekitar kita gitu di dunia nyata itu banyak sekali yang terlupakan ya. Nikmati aja momen dengan orang-orang terdekat kita dan itu nggak perlu di-share di sosial media gitu, nggak perlu, nggak apa-apa. Dan yang keempat, validasi diri sendiri begitu. Jangan Jangan menggantungkan rasa percaya diri itu dari angka-angka seperti like, sanjungan-sanjungan di kolom komentar, begitu dan sebagainya. Tidak usah. Fokus aja, fokus dengan pertumbuhan pribadi gitu dan nilai-nilai yang sedang kita pegang. Dan yang terakhir, pilih konten yang bijak gitu ya. Follow akun-akun yang menginspirasi, memberi dampak positif gitu, daripada hanya menawarkan gaya hidup atau hiburan. Itu nanti kita takutnya terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Begitu saja, Mas Yudi. Oke, baik kalau begitu. Mbak Yulia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk bergabung bersama kita di obrolan komunitas begitu ya. Sukses buat karya-karyanya dan sukses juga bersama komunitas pensi 15 teori kata ini. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yulia. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saudara pendengar, kita baru saja berbincang dengan Mbak Yulia Samaya. Beliau adalah penulis, streamer juga dari komunitas pensi 15 teori kata. Kita masih terus bersama-sama di Jakarta malam ini dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Berikut ini untuk Anda dari Raisa dengan Teduhnya Wanita.